Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin jamaah Isya, dan insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak puji dan syukur kita. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ramadan yang bagi orang-orang saleh di masa lalu, bahkan pun sampai kini, Ramadan adalah kerinduan. Ramadan adalah bulan yang ditunggu kehadirannya. Karena Ramadan itu menyediakan keutamaan yang luar biasa, yang mungkin sudah dibahas beberapa hari yang lalu dan akan terus dibahas sampai Ramadan ini berakhir. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mengambil satu sisi dari Ramadan itu, di mana Ramadan itu sering disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pembuktian. Hadirin rahmati Allah, kajian kita malam ini kita basiskan pada sirah nabawiyah. Hadirin rahmati Allah, kalau kita baca sirah nabawiyah, maka Ramadan mencatat peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang sangat agung. Di situ kita baca bagaimana perang Badar itu terjadi, di Ramadan terjadinya itu. Bagaimana Nabi melakukan persiapan yang demikian luar biasa, Ramadan tempatnya. Maka sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Ramadan itu bulan istirahat. Tidak ada tempatnya kalau kita mengkaji sirah nabawiyah. Karena Nabi ingin tunjukkan kepada kita bahwa Ramadan itu justru adalah kesempatan melipat gandakan upaya, melipat gandakan usaha. Karena di bulan itu penuh dengan keutamaan. Hadirin rahmati Allah, Ramadan itu bulan ibadah yang sangat panjang. 1 bulan lamanya. 1 bulan kita dilatih, dibiasakan dengan berbagai keterbatasan. Terbatas makan, tapi itu tidak ada alasan bahwa keterbatasan itu membuat kita menjadi lebih lemah, mundur ke belakang. Tidak ada sama sekali. Hadirin mati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai amal ibadah selalu menegaskan, selalu menekankan bahwa pembuktian itu menjadi sangat penting. Maka Ramadan ini pun menuntut pembuktian. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 misalnya menegaskan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira, apa manusia menduga begitu mudahnya dia mengatakan aku telah beriman, padahal iman itu belum teruji, bahwa iman itu belum terbukti. Mengapa Allah tuntut seperti itu? Karena Allah sejak awal ingin membuktikan dirinya bahwa Dia adalah yang maha adil. Kalau Allah mau Dia hukum semua kita bisa saja, tapi Allah beri kesempatan kepada kita. Allah beri ujian. Apakah dengan ujian itu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas? Apakah dengan tantangan itu membuat kita lebih kreatif berpikir apa yang harus dilakukan untuk itu? Ataukah tantangan itu membuat kita berhenti, memutuskan harapan, menghilangkan harapan dan lain sebagainya?
Hadirin rahmati Allah, Ramadan adalah bulan pembuktian, Ramadan adalah bulan perjuangan yang menuntut bukti dari kita semua. Hadirin rahmati Allah, mungkin di Ramadan kita bisa menahan amarah kita, tapi apakah amarah itu hanya bertahan sebulan sementara 11 bulan yang lain amarah ditumpahkan dengan suka hati? Apakah kepedulian terhadap orang-orang miskin itu hanya muncul di Ramadan? Karena di mana-mana kita lihat sedekah kaum muslimin itu di masjid-masjid meningkat dengan sangat pesat, dan itu tentu satu hal yang sangat bagus. Itu sesuatu yang patut diapresiasi. Tapi bagaimana di bulan-bulan yang lain? Apakah Tuhan hanya ada di Ramadan ini? Apakah Allah hanya hadir di Ramadan ini? Ataukah sudah Ramadan dia tidak berperan apa-apa? Pembuktian itu yang dituntut dari kita semua. Hadirin yang mati Allah, jamaah yang mati Allah, sebuah buku yang ditulis seorang ilmuwan muslim Indonesia mengatakan begini: dakwah kita umat Islam itu menuntut napas yang lebih panjang. Perjuangan ini bukan perjuangan singkat, makanya dalam Islam mendidik generasi mendapat keutamaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena menyiapkan generasi itu artinya kita berkomitmen untuk memperpanjang napas perjuangan. Boleh jadi napas kita berhenti ketika kita wafat, tapi napas itu harus dilanjutkan oleh generasi sudah kita. Harapan itu yang harus kita pupuk. Hadirin mati Allah, kalau melihat situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin kita menganggap oh ini tidak ideal, ini bukan seperti yang kita harapkan. Tapi Islam tidak pernah membiarkan kita berputus asa, berputus harapan dengan situasi yang buruk sekalipun. Sirah Nabawiyah menunjukkan itu. Bagaimana Nabi berangkat ke Taif dengan jalan kaki yang panjang, pecah kakinya, ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Sesampainya di Taif dilempar dengan batu, diteriaki sebagai orang gila. Datang malaikat menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku angkat 2 gunung itu, kutimpakan pada orang Taif, habis mereka. Tapi apa yang keluar dari mulut Nabi? Wahai Allah, sang penguasa alam, tunjuki Bani Saqib di Taif ini, keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan memperjuangkan agama ini. Berapa lama doa itu terkabul hadirin rahmati Allah? 10 tahun. Doa Nabi itu dia ucapkan tahun ke-10 sudah kenabian. Pembuktiannya baru terjadi tahun ke-7, bahkan tahun ke-8 sudah kenabian. Tahun ke-8 baru orang Taif, orang Bani Saqib datang ke Madinah melaporkan dirinya, ya Rasulullah, kami bersamamu. Perjuangan panjang. Kita baca lagi di peristiwa Uhud, peristiwa Khandak, hadirin mati Allah. Betapa berat perjuangan Nabi, dia gali parit itu. Sebagian riwayat menyebutkan 25 hari lamanya. Parit itu digali 25 hari lamanya dalam situasi kelaparan. Para sahabat mengikat batu, ada yang mengikat 1 batu di perutnya, ada yang mengikat 2 di perutnya. Tapi ketika Jabir melihat Nabi turun ke dalam parit itu, tersibaklah pakaian Rasulullah SAW dan terlihatlah 3 batu terikat di perutnya. 25 hari dikepung oleh pasukan Ahzab 10.000. Akhir peperangan itu hadirin mati Allah, kita baca dalam riwayat, bukan pasukan yang mempertahankan Madinah, bukan pula parit itu yang menyelesaikan semua itu. Allah turunkan angin yang kencang, cuaca yang dingin. Apa makna dari semua itu? Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari Albania yang tinggal di Syria, yang syahid ketika menyampaikan khutbah, mengatakan pelajaran terpenting dari Ahzab itu memerintahkan umat Islam maksimalkan upaya, atur rencana dengan baik. Akhir semuanya itu Allah Maha Kuasa.
Padahal kalau di awal Allah turunkan angin yang dingin itu selesai urusan. Tapi Nabi ingin tunjukkan, gali parit, susun barisan, amankan wilayah, bahwa penyelesaian akhir Allah yang tentukan itu di luar kendalimu. Tugasmu lakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang punya napas panjang dalam perjuangan. Karena tantangan yang kita hadapi tidak semakin ringan, semakin ke depan tantangannya akan lebih menantang, akan lebih beragam. Maka dituntut kepada kita semua untuk mengkaji ulang langkah yang telah kita lakukan, memastikan di mana kita berada sekarang, dan merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Itulah kunci yang harus kita lakukan, hadirin Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membuat pribadi-pribadi kita menjadi lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih kukuh berada di jalan dakwah, yang tentu tidak sepanjang jalan itu dihiasi dengan bunga-bunga, dihiasi dengan pujian, dihiasi dengan kebanggaan semata. Tidak seluruh rangkaian perjalanan itu ditemani oleh piala dan medali. Ada caci di sana, ada duka di sana, ada luka di sana. Maka pada kita semua, mudah-mudahan Allah beri istiqamah di jalan yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi yang menyampaikan dan menjadi penyegar ingatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.